Hai, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian yang lagi dengerin. Kalau di aku sih sekarang pagi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada ASMR ayam berkokok, mohon dimaklumi ya. Oke, kali ini aku bakalan ya cerita-cerita aja seputar apa ya hal yang sempat ngetrend di Twitter atau di X. Oke, jadi dari awal apa ya tweetnya itu sangat memancing buat pintunya kebuka guys. Anginnya kenceng kali ya. Bentar, I need to close the door first. Jadi kedengeran gak sih suara anginnya? Oke, random banget. Oke. Dan juga tadi tuh sebenarnya sebelum nge-record ya, sebelum yang ini, aku tuh udah nge-record guys. Dan awalnya itu apa ya, otomatis mati gitu loh. Otomatis recordnya tuh apa ya, langsung finish dan belum kelar aku ngomongnya. Jadi terpaksa ngulang lagi. Dan pas ngulang itu aku kan ya nggak lihat-lihat ke ini ya, ke kabel ya. Terus pas lihat ke kabel tuh kayak kok 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 belum dicolok gitu ya, kok colokannya masih di luar gitu, ternyata belum dicolokin ya. Jadi ya aku ngulang record lagi sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, tadi sampai mana ya? Oh ya, nah seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan cerita-cerita seputar hal yang sempat ngetrend di Twitter. Nah, jadi dan juga apa ya, Twitter pertamanya itu tuh ada dia pakai ini sih, Twitternya tuh pakai bahasa Jawa guys. Nggak Jawa juga sih, nggak tahu lah bahasa apa ya. Bener-bener kesel ya Allah, 10 tahun aku diobsesi Adi Pradita Are SMP 34 Surabaya Kuncu sa kelas singiro. Aku gak pandai gitu guys, punten. eh aku baper ambek DE. Padahal aku ancen ekstrovert dan peduli nang arek kelas. Kesel diganggu 10 tahun repku. Nah itulah. Ininya tuh apa ya, katanya tuh kesel gitu loh, karena dia tuh selama 10 tahun diobsesi sama seorang anak yang bernama Adi guys. Dan ya terus ya gitu diganggu selama 10 tahun hidupnya. Dan hal ini tuh sebenarnya dimulai dari apa ya, kayak kebaikan yang biasa lah gitu loh, yang kecil gitu. Namun dampaknya itu tuh kayak apa ya, sangat sangat tidak diprediksi gitu loh. Oke, jadi ini nih kan mulainya pas zaman SMP ya. Nah, seorang Adi ini di kelas itu kayak anak yang introvert gitu loh, kayak yang diem banget gitu loh. Introvert ya, gak introvert ya, introvert sih, cuman kan kalau introvert pada umumnya tuh kan ya at least masih ada lah sosialisasi sama temen gitu kan. Nah tapi kalau si Adi nih emang yang kayak bener-bener diem gitu loh, sampai teman kelasnya tuh pada khawatir gitu, ini si Adi kenapa sih gitu kan. Nah jadi suatu hari si Adi nih apa ya, anaknya itu tuh kalau keluar main jarang ke kantin. Nah terus adalah seorang cewek namanya Nimas. Nah si Nimas ini pas ngelihat si Adi itu ngerasa apa ya, ngerasa ini anak kenapa ya gitu. Apalagi si Nimas ini tipikal anak yang ekstrovert, terus care gitu sama temennya kan. Nah saat itu si Nimas pun mutusin buat eh, deketin si Adi. Bukan deketin sih, tapi lebih tepatnya apa ya, ngajak ngobrol si Adi gitulah. Ditanya lah kenapa sih kamu gak ke kantin gitu kan. Terus si Adi jawab, aku nggak ada uang nih mas, gitu kan.
Terus ya karena kemurhatiannya si Nimas ya, dia kasihlah sebagian uang jajannya ke si Adi gitu ya, dikasih lah 5.000 sama si Adi ini kan, ke si Adi ini. Udah itu doang sebenarnya. Nah cuman si Adi ini menganggap si hal yang Nimas lakukan ini tuh kayak pertanda gitu loh, kayak kode. Dan dia tuh gak rasa, oh mungkin si Dimas ini suka sama aku gitu kan. Karena ya dia nih kan gak yang tipikal yang apa ya, gak yang bersosialisasi juga sama teman sekelasnya gitu ya. Jadi pas si Nimas nih kayak nolongin dia gitu ya, dia nih ngerasa baper gitu loh. Nah mulai dari sana lah eh tragedi tragedi ini dimulai ya. Nah, jadi ada satu temennya yang ngasih saksi ya, pas di Twitter itu, pas di SMP itu ya si Adi ini suka kayak ngikutin sini masuk kemana-mana gitu loh. Jadi kalau sini masnya ke kantin mungkin ya. Pokoknya tuh kayak kemana-mana diikutin. Cuman sini mas nih nggak yang ngambil pusing gitu loh. Nah setelah itu kan udah SMP nih, SMP lulus kuliah SMA dulu ya, loncat juga. SMA habis itu kuliah. Nah itu kan si anak berdua ini udah pisah ya. Terus si Adi ini mulailah ia melancarkan aksinya gitu. Jadi dia ini intinya itu dia tuh kayak suka ngechat si Nimas gitu. Cuman karena si Nimas nih risih, ya diblok lah sama si Nimas ini. Nah, gak sampai situ doang. Si Adi ini bikin akun lagi guys. Dan itu tuh gak 1, 2, 3, tapi kayak bisa dibilang, kata orang sih kayak udah ratusan akun gitu ya. Dan itu pun pas aku cek gitu ya, nggak aku cek juga sih, pas aku lihat di ada yang screenshot gitu kan. Kalau kita search username-nya si Adi ini, nah itu ntar bakalan keluar kayak apa ya, sampai ke bawah-bawah gitu loh akunnya, saking banyaknya gitu. Dan itu baru di Twitter guys, kalau di Instagram nggak tahu juga sih. Nah dan karena jiwa-jiwa netizen ini kan kepoan ya, jadi dicek lah sama mereka satu-satu gitu kan. Wah isinya tuh sangat apa ya, bikin merinding lah gitu ya. Dari yang seingat aku tuh isinya tuh kayak apa ya, jadi sini masih ulang tahun, terus dia pengen ngasih hadiah gitu ya. Terus difotoin lah gitu kan, dan dibilang aku udah ke rumah kamu tapi kamu gak ada, ya udah aku fotoin gitu kan. Ya coba ini yang aku bisa gitu, kayak gitulah kira-kira katanya. Aduh ya Allah. Terus apa lagi ya, oh ya, terus dia sempat ini kan kasih caption Dimas nikah yuk, terus ada videonya dia ngomong guys. Oh my god. Karena kayak berapa detik doang gitu, Dimas nikah yuk gitu, kayak bayangkan guys itu cringe dan creepy banget. Aduh ya Allah, itu walaupun bukan ke aku ya, aku tuh ngerasa banget gitu loh, kerasa apa ya, cringe itu tuh kerasa banget gitu loh. Dan sampai apa ya, singkat cerita si Nimas nih akhirnya speak up gitu ya. Nah terus dan inilah dia diceritain gitu kan. Dan ya gitu, akhirnya si apa nih ya, si Adi ini nggak tahu lah nasibnya gimana ya. Nah ya ada yang menarik juga guys. Kayaknya si Adi ini apa ya, anaknya sebenarnya pinter gitu ya, cuman mungkin karena faktor lingkungan
atau faktor keluarga gitu ya, yang bikin dia tuh jadi kayak gini gitu loh. Mungkin di keluarganya kurang kurang dikasih perhatian mungkin, gak tahu juga sih, tapi pastilah ada sebab gitu ya kenapa dia bisa sampai separah ini gitu. Nah jadi si Adi ini sempat juga kayak dia ini udah bisa beli mobil gitu kan. Nah jadi si Adi ini sempat apa ya, bikin usaha di Shopee. Jadi dia punya toko nih, punya toko sendal. Dan itu tuh laris manis guys. Yang beli tuh udah sampai ribuan, ratingnya juga oke banget gitu kan. Dan uangnya itu tuh apa ya, penghasilannya itu tuh kayak dia screenshot dan di post di Twitternya, dan dia bilang ya ini dibuat dicici apa ya, cicilan pernikahan kita gitu, kayak black bro, what the hell. Padahal ya setidaknya tuh gimana ya, dengan uang itu seharusnya tuh eh, bisa apa ya, mungkin Sinimas tuh bisa apa ya, hmm, nggak mungkin ceritanya bakalan lain kalau misalkan si Adi ini nggak seobses itu loh sama Sinimas. Apalagi dia nih kan ya, bisa kita lihat lah ya dari toko Shopee-nya yang udah rame dan juga laris manis gitu kan. Ya at least kalau approach-nya nggak kayak gitu ya mungkin bisa dipertimbangkan lah sama sini mas mungkin ya. Tapi ya karena orangnya juga rada-rada rada gitu ya. Jadi eh gimana ya, aku bilang itu kayak sambil miringin kepala gitu lah. Jadi ya bikin tambah inilah, tambah apa ya, tambah ngeri ya. Dan ya akhirnya itu tuh rame kan, yang apa ya, yang nge-up tuh rame karena ya karena separah ini kasusnya kan. Dan akhirnya udah dibawa ke pihak yang berwajib, dan ya, dan akhirnya ya gitu sih. Ya si Adi tuh sekarang ngapain ya nggak tahu juga sih. Ya mungkin udah tobat kali ya. Nggak tahu lah. Kayak, nah habis ini ada drama lagi guys. Emang lah ya Twitter tuh sumber drama gitu loh. Kayak tiap hari itu pasti lah ada drama. Nggak selingkuh lah, nggak inilah, nggak itulah gitu ya. Nah jadi habis tuh ada ininya, si Adi ini ternyata punya abang guys. Abangnya speak up gitu. Dan diancam lah sini mas ini buat dibawa ke pihak yang berwajib gitu. Kayak dituduh-tuduh lah sini mas nih gitu kan. Udah mentang-mentang, katanya sih mentang-mentang udah ditransfer duit, terus sekarang dianya nggak transfer, kamunya kayak gini 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 gitu. Terus dia katanya ya, saya bakal laporin ke pihak yang berwajib katanya. Sampai di screenshot itu searchingan Google ya tuh kayak apa ya, mungkin kayak pasal-pasal gitu lah. Dan terus ya itu ternyata pas netizen ini nge-obek-obek akun Twitter itu, ternyata dia di belok. Oh my god. Sempat ada postingan dia yang kayak, bro, bro, why? bikin bikin mata kita tuh ternodai gitu loh. Ternyata dia tuh boti guys. Oh my god. Dan juga dia tuh juga ada sempat ini ya, nge-share, ya nge-share dia tuh foto di depannya mobil gitu. Ternyata itu mobilnya si Adi. Abangnya namanya Adi, Abi ya, Abi ya. Aduh ya Allah, ada-ada aja ya guys ya. Ya gitu sih. Nah, kalau aku sih nggak sampai sana, nggak sampai separah itu sih. Cuman beneran kerasa gitu loh, efeknya tuh sama aku tuh kayak gimana tuh kerasa banget. Kayak mau ngapain tuh pasti overthinking gitu loh, kayak cemas gitu kan, terus takut, takut tuh kayak kerasa banget. Dan
Ya mungkin aku juga bakalan cerita sedikit lah ya tentang apa yang aku alami gitu ya. Walaupun gak separahnya sini mas ini. Jadi apa ya? Kita mulai dari mana ya? Wait. Oke. Jadi itu tuh pas aku kuliah. Ya, udah lama sih. Cuman ya masih berbekas. Nah, pas aku kuliah itu, untuk awal-awal semester tuh aku kayak yang anak kupu-kupu banget guys. Kayak kampus, kuliah, terus pulang. Ya, emang rute aku tuh ya dua itu doang gitu. Terus buat jajan dan lain-lain. Ya ada sih join organisasi, cuma ya nggak sampai yang jadi pengurus gitu loh. Jadi ya aku tuh kalau di kampus tuh bisa dibilang nggak yang terlalu ini banget sih, yang terlalu betul-betul nggak juga sih. Paham gak sih? Aduh, oh my god. Oke, maksudnya tuh aku tuh kalau di kampus nggak yang terlalu aktif gitu loh, jadi ya koneksiku tuh nggak terlalu luas lah gitu. Nah, pas di ini, pas di akhir-akhir, kayak zaman zamannya skripsi itu, wah itu udah mulai hektik banget gitu kan. Nah jadi apa ya, nah jadi tuh ada satu hari dimana tuh aku lagi sibuk nih buat ngeprint kan di tempat fotokopi, dan itu tuh kan banyak juga yang lain kan, mahasiswa yang lain yang ngurusin skripsinya juga gitu kan. Nah ada nih satu cowok guys, dan dia tuh kayak apa ya, di apa ya, kalau di Minang sih namanya ditane ya, kalau di Indonesia apa ya, kayak diliatin gitu loh dengan tatapan mata yang intens gitu. Kerasa dong sama aku, dan tapi aku berusaha untuk tetap fokus gitu loh sama ini skripsi aku, karena kan lagi speedrun banget nih gitu kan. Dan terus kalau udah selesai itu kan aku kumpulin, digabungin gitu, terus diletakin lah di meja, di apa sih, kayak rak rak kacanya gitu loh. Nah aku taruh lah di atas sana kan, terus terlihat lah sama aku dia nih dilihatnya gitu skripsi aku gitu kan. Dan itu tuh sejak itu dia tuh ya mungkin dia ngecek nama aku gitu kan, tapi aku kayak nggak mau kegeeran gitu lah. Nah semenjak itu guys, semenjak itu aku tuh sering banget papasan sama dia, kayak oh what happened gitu kan. Serem juga sih, tapi aku tetap berusaha untuk kayak pura-pura nggak kenal gitu loh, bodo amat gitu. Aku tuh nganggap dia tuh kayak NPC gitu lah guys. Dan habis itu ya udah gitu kan. Nah habis tuh pas ini, pas udah mau wisuda, nah itu tuh kan ini ya ada kayak validasi data gitu. Jadi seluruh data apa ya, seluruh data mahasiswa tuh sampai ke alamat, nomor HP tuh kayak di doxing semuanya guys, kayak disepil kan sama ini, sama pihak kampusnya dengan ngasih satu file PDF gitu kan. Otomatis yang lain bisa lihat dong kayak nomor kita tuh berapa, tinggal di mana gitu kan. Nah pas itu kayak beberapa waktu kemudian tuh aku di WA guys. Di WA sama cowok gak dikenal. Aku pengen chat, lihat chatannya, cuman aduh nggak usah lah ya. Mengundang trauma. Nah jadi cowok ini tuh kayak apa ya, apa katanya ya, aduh lupa juga sih. Aduh cek aja kali ya. Nggak apa-apa lah, toh udah aku blok juga, jadi ya aman lah ya.
Ntar kapan ya? Wait a minute. Aduh, kayak aku juga nggak nge-save nomornya. Cuman namanya siapa sih? Aku juga lupa. Bentar, apa sih ya katanya ya? Atau ke sekolah aja kali ya? Ntar ya guys. Aku tuh wisuda kayak tahun. Oh, bisa di ini ya? Ngecek di kalau di WA tuh kan kalau akunnya ada yang kita blokir tuh ada tempatnya gitu loh. Maksudnya ada listnya. Block kontak. Wait, yang mana sih? Wait, so many. Wait, unblock. Your eyes unblock. Ntar. Nggak tahu lah yang mana. Wait. Aduh, Pia juga lupa namanya. Aduh, namanya apa sih? Wait. Harusnya tuh ada kenalan. Kenalan deh. Harusnya ada kata kenalan ya. Oke, sembari nunggu ya. Oke, udah keluar settingannya. Wait a minute. 2000 tua-tua. Ini kenapa isinya webinar? Wait. Wait, nah ini. Oke, I found it. Kata ini. Assalamualaikum. Oke, aku coba ubah nama asliku jadi nama Pio ya. Pio ini kan boleh saya mengenal Pio katanya. Oh my god, bro. Aku pas dapat pesan itu kayak awalnya tuh nggak yang sampai apa ya, nggak sampai yang creepy banget gitu loh. Feelingnya kayak normal aja gitu. Terus aku jawab lah, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini siapa dan ada perlu apa ya, kata aku. Nah, katanya nama Ana Tit dari jurusan bahasa Arab. Sebenarnya nggak ada keperluan khusus, namun sekitar beberapa bulan lalu Ana sempat ngeliat antum di fotokopi Tit. Dan Ana ada rasa kagum pada waktu antum yudisium gitu ya. Dengan itu Ana berharap Ana dibolehkan berteman dengan antum. Ya, guys, oh my god. Dan tapi dikembalikan kembali kepada antumnya. Ana nggak mungkin maksa seseorang untuk mau berteman dengan Ana. Jadi Ana hanya ingin meminta izin mengenal antum gitu kan. Udah langsung tuh aku iniin. Langsung lah aku iniin kan. Langsung ditolak lah ya. Kalau diiyain mah ntar makin jadilah ini si anak ya. Terus aku bilang kayak, oh begitu. Sebelumnya makasih banyak ya, tapi untuk kenalan lebih jauh sepertinya belum bisa karena Pio kurang nyaman gitu. Terus Ana bisa terima itu. Baiklah kalau memang tidak diizinkan. Pakai emot ini aja. Ini emot legend. Untuk Ana mengenal Pio. Nah habis tuh dikirimlah kayak apa ya, foto di attachment apa sih istilahnya, intinya tuh dia ngirim aku tuh foto. Cuman kalau udah ngeklik fotonya tuh sekali lihat udah hilang gitu. Nah jadi dia tuh ngirim foto dan captionnya tuh ini foto Anda gitu. Kalau misalkan kalau misalkan lihat di jalan ya ini Anda gitu. Dia tuh kirim foto selfie ya guys. Selfie-nya itu tuh kayak dia tuh menghadap ke samping dengan tampang edgy gitu loh kayak bro. Iya sama-sama. Aku jawabnya ya kayak ya gitu doang sih. Nah itu kan udah clear gitu ya. Itu tuh 6 November. Nah, terus 10 Desember kayak udah kira-kira ya berapa minggu kemudian sekitar jam 4:45 pagi, kayak pagi-pagi gitu dia nge-assalamualaikum lagi guys. Kayak what the hell. Aku cuma ini doang sih, tapi beneran deh pas zaman itu ya aku tuh ngerasa apa ya, kayak risih gitu loh, kayak mau ngapa-ngapa tuh takut gitu.
Padahal aku udah balik ke kota asal aku kan. Ya otomatis kan aku nggak bakalan ketemu lah lagi sama ini ya, si budak ini kan. Tapi ya rasa tauku tuh pasti apa ya, masih ada gitu loh. Dan ya, terus ya udah deh aku langsung blok gitu. Dan untungnya sih yang beliau satu ini nggak bikin akun-akun yang lain ya. Jadi ya lumayan lah, nggak separah sini mas. Wah itu parah sih kalau sini mas. Nah terus sebenarnya tuh kan pas aku kuliah tuh nggak kuliah sih, pas wisuda itu tuh kan aku sempat ke depan ya, sempat ke depan. Terus nah habis itu aku juga di DL lagi guys sama dua cowok yang lain kayak padahal aku tuh beneran nolep gitu loh. Jadi karena aku tuh tipikal yang nggak terlalu deket-deket banget lah sama cowok gitu ya. Jadi pas sekali di di DM sama cowok-cowok random tuh kayak aneh aja sih. Nah itu kan. Tapi ya untungnya yang berdua ini nggak aneh-aneh sih. Yang aneh tuh ya yang ini, yang si anak antum ini. Ya aduh. Gitu lah ya guys ya. Nah, jadi apa lagi ya yang mau dibahas? Oke. Okay. Jadi ini juga alasan kenapa aku tuh males gitu loh. Kayak ngupload foto di Instagram dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya ada yang lain sih kasusnya, cuman ini nggak yang sama temen di RL, sama temen di ini, sama temen online. Jadi di spill gak ya? Ya boleh lah, kan udah lama juga. Oke, jadi ini juga bikin aku tuh merinding juga sih. Nah, pas itu kayak gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada lah ini satu cowok yang nge-DM aku gitu kan. Nah, terus beliau satu ini ngasih screenshot video YouTube aku gitu loh. Jadi kan pas corona itu kan kita banyak lah dia disuruh ngirim tugas gitu kan di YouTube, bikin video lah atau yang lain lah gitu kan. Nah pas itu ketemulah dia sama video burik aku yang udah lama guys. Itu tuh video kayak udah semenjak 2018 atau 19 gitu, kayak udah lama banget. Dan itu tampak aku tuh kayak sakit gitu loh. Aku tuh emang sakit pada saat itu pas bikin video tugasnya. Dan apa ya, tambah lagi tuh bapakku lagi ini mukul-mukul palu gitu kan. Aduh sama palu. Dan ya itu tuh jelas banget lah aku tuh ya awal-awal kuliah lah ya, pasti masih flat gitu loh, kayak assalamualaikum gitu-gitu. Dan dia tuh nanya gitu, ini kamu kan gitu, kayak what kenapa ini budak bisa tahu nama asli aku gitu loh, padahal aku nggak follow siapa-siapa loh. Oh iya, terus pas aku pikir lagi, aku tuh baru ternyata username Instagram yang asli ya yang wait a minute. Oke. Username Instagram yang asli, nggak yang asli, maksudnya tuh yang first account punya aku tuh ada PY-nya gitu loh. Jadi namanya dulu tuh PY underscore skrill gitu kan. Jadi ada PY-nya nih, ada PY-nya, ada kan kayak inisial Pio gitu ya. Tapi masih nggak masuk akal gitu loh sama aku. Kayak kenapa lah budak satu ini tuh bisa tahu sama akun aku gitu kan. Nah pas itu tuh aku kayak ngerinding gitu loh, merinding. Dan aku langsung ini kan minta pertolongan pertama. Aku langsung DM yang nolong aku lah gitu.
Terus ditolongin lah sama beliau ini kayak ngerangkai katanya kan, supaya dia ini ini nggak apa tuh, nggak macem-macem gitu lah istilahnya ya. Nah itu tuh semenjak itu aku berusaha dong buat nge-hide foto-foto aku gitu kan, yang jadul-jadul, yang lama-lama, terutama di Facebook. Di Facebook itu aku hide gitu loh semua postingan aku yang kayak cringe, terus foto-foto dan lain-lain tuh aku hide, sembunyiin, sembunyiin. Hmm, terus ini juga sih, eh apa ya? Ya itu doang sih. Terus sih, oh ya ada satu lagi sih. Aku tuh cari cara ya bagaimana supaya tugas-tugas video aku di YouTube itu hilang gitu. Nah, otomatis aku kan butuh ini ya. Butuh masuk ke akun YouTube-nya dulu nih. Nah, jadi video tugas aku tuh dimasukin ke channel YouTube kelas gitu loh. Jadi kelas aku tuh punya channel YouTube dan di sanalah tugas-tugasnya dikumpulkan. Gitu kan. Pas aku tanyain lah sama temennya aku ini, yang si adminnya ini, ternyata beliau ini lupa sama passwordnya. Ya jadi otomatis aku nggak bisa ini kok, ini dong ngakses akunnya itu. Dan ya aku nggak bisa ngapus dong sama video tugas aku gitu kan, which is actually embarrassing. And ya begitulah ya, sehingga ya aku coba cara lain dong, gimana ya caranya supaya kita tuh bisa ngapus video ini gitu, tapi tanpa masuk ke akun itu. Nah akhirnya aku dapet cara guys, dan itu caranya tuh kayak lucu gitu loh. Nah jadi kalau kita mau ini ngapusin video di YouTube tuh, kita bisa kayak ngeklaim hak cipta gitu kalau nggak salah ya. Nah setelah itu aku klik itu kan linknya, dan setelah itu kan aku diarahin ke ngisi formulir. Nah jadi diisilah formulir kayak ini videonya apa, kapan, linknya mana, dan kita juga harus apa ya, masukin link video kita yang asli gitu kan. Awalnya tuh aku bingung gitu, karena ini kan videonya udah diupload udah lama banget, kayak 2018 atau 19 gitu kan. Sedangkan kalau misalkan aku upload sekarang, ya otomatis tahunnya jauh banget dong, dan ketahuan banget gitu kalau misalkan ini tuh videonya baru diupload gitu kan. Mikir lah aku kan, ini gimana ya caranya ya gitu kan. Akhirnya tuh aku cobalah aku download video yang tadi, video tugasku yang tadi tuh, terus aku masukin ke Google Drive, dan habis tuh aku copy linknya kan, karena dia tuh nggak bilang harus link YouTube. Nah jadi aku masukin lah link Google Drive tadi yang ngisi video tugas aku tuh, dan ya udah terus send gitu kan. Udah dikirim, kayak beberapa hari kemudian tuh ternyata bisa. Bisa guys. Yay. Dan itu tuh videonya nggak satu gitu doang, ada juga video lain, dan aku coba lagi tuh bisa. Wah itu tuh benar-benar kayak lega banget gitu loh perasaan aku. Jadi kalau ada yang stalk lagi, ya at least aman lah. Safe gitu. Dan juga kalau yang di Facebook udah aku putusin buat dibekukan akunnya, jadi ya nggak nongol lagi di Facebook. Jadi apa tuh, foto-foto aku yang masih apa ya, tampang-tampang kusugaki zaman SMP SMA tuh udah nggak ada lagi di sana. Yeay, ya begitulah ya guys ya. Nah, jadi kalau kalian, kalau misalkan pengen ngapus
ini ngapus video tugas, wah ternyata bisa guys pakai formulir tanpa masuk ke akunnya gitu. Itu tuh kayak penemuannya terbaik yang pernah aku temukan gitu loh. Ya gitu sih, udah meloncat kemana-mana ya pembahasannya. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Terus mungkin yang terakhir kayak pesan lah ya. Pesan buat yang dengerin. Kalau misalkan cewek atau cowok, ya sebenarnya ini nggak harus ke cewek aja sih, ke cowok juga bisa sih. Ya kalau mau berbuat baik itu ya boleh, boleh banget malah, nggak ada yang larang. Cuman mungkin bisa apa ya, dipikirkan kembali gitu loh. Ini orang apakah layak untuk menerima pertolongan kecil kita nih atau enggak gitu. Lihat-lihat dulu, ini orangnya toksik atau gimana gitu. Karena kan kalau misalkan kita terlalu baik, ntar yang ditolongin malah ngelunjak gitu kan, kebanyakan kayak gitu ya. Bentar, ketusuk pentul. Random. Dan terus ya kalau aku sih tipe yang apa ya, meminimalisir gitu loh, meminimalisir yang terjadi yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi ya salah satunya sih nggak upload foto lah ya. Karena kalau di Islam kan itu ada yang namanya ain ya. Ain tuh kayak penyakit apa ya, bentar aku pengen tahu juga sih. Wait a minute. I hope this recording okay. Masih jalan. Mantap. Bentar, aku pengen cari definisi yang mantapnya dulu guys. Definisi ain. Oke. Ain. Nah, intinya tuh penyakit ain tuh penyakit yang ditimbulkan gitu dari pandangan mata yang terkaitan dengan perasaan hati, yaitu perasaan iri dan dengki. Nah, jadi ya karena tatapan mata orang itu kalau ngelihat kita tuh ternyata juga sebenarnya berbahaya ya. Nah, ya baik juga sih penyakitnya ya. Itu tuh penyakitnya ternyata penyakit non medis ya. Jadi misalkan nih kita foto cakep gitu, terus ada yang ngeliat tuh kayak takjub gitu sama kagum, dan juga ada kayak rasa iri gitu loh pas ngeliat foto kita tuh. Dan dia tuh ya iri dengki gitu kan, dan sehingga yang melihat ini tuh punya tabiat buruk gitu loh, dan akhirnya tuh berdampak sama kita. Nah itu begitu. Itu juga bentar, kayaknya ada ini deh. Tuh ciri-cirinya ya. Nah ciri-cirinya tuh banyak sih, banyak banget. Dan ini tuh juga bahaya kan, sehingga ya aku juga mutusin buat ya nggak deh buat posting-posting foto gitu ya, selain buat ngejaga privasi dan juga meminimalisir terjadinya penyakit ain ini guys, gitu. Ya itu juga sih yang terakhir ya, buat kalian jangan terlalu ini juga sih, terlalu nge-share kehidupan kita gitu lah di sosmed, karena kita nggak tahu yang ngelihat itu siapa dan punya niat apa, kan kita nggak tahu ya, dan nggak akan pernah tahu. Jadi ya better kita ini sih buat
lebih private gitu sama eh, kehidupan kita begitu. Ya begitu doang sih. Ya udah 40 menit aku ngomong. Wow. Oke. Dan juga kayaknya aku pengen sekalian ini sih, kayak nge-review gitu ya, video-video aku yang sebelumnya. Dan juga yang barusan aku omongin ya. Oke. Aku pengen ngasih kritik gitu loh sama diri aku ya. Yang pertama, aku tuh kalau ngomong ada kata-kata yang sering diulang. Kayak apa ya? Ya udahlah ya gitu. Terus apa lagi ya? Dan nggak yang apa ya? Nggak yang flow-nya tuh nggak yang mulus gitu. Aku ngerasanya sih kayak gitu ya. Dan hmm ya wait. Itu aku tuh kesumpat jadi aneh aneh ya, agak aneh ngomongnya tuh kadang satu satu itu kesumpat gitu, kadang kiri kadang kanan gitu. Wait a minute, kita tadi ngomong apa? Oh iya, ya yang pertama sih itu ya. Dan terus aku tuh ngerasa kayak yang awal-awal tuh, dan juga sekarang sih, kadang dibikin-bikin gitu loh, nggak tahu lah ya, maksudnya dibikin-bikin tuh kayak dibikin-bikin alay lah atau dibikin apa lah gitu. Terus jadi pas aku denger tuh kayak cringe, so cringe gitu. Malu banget gitu ya. Ya dan juga itu tuh, aku juga sering kayak filler, gak filler sih, filler juga sih, kayak nya juga masih ada. Terus apa lagi ya, gitu. Nah aku tuh kalau sering bukan, di akhir kalimat tuh suka ngasih eh gitu-gitunya gitu. Jadi kalau ada abis ngomong satu kalimat gitu. Jadi ada terlalu banyak kata-kata gitu ya. Jadi nah jadi juga aku sering ucapin. Dan kadang kalau dalam ngerangkai satu kalimat itu aku nggak langsung ini loh, kayak nggak langsung mulus gitu, kadang terbata-bata. Kayak SPOK itu tuh belum belum kepikiran gitu sama otakku, jadi kayak dibolak-balik kan kata-kata ya. Aneh banget. Dan apa lagi ya, ya itu doang sih kayaknya ya untuk kritik aku di video sebelumnya dan yang sekarang. Ya masih apa lah ya, masih banyak, perlu banyak belajar lagi, banyak latihan lagi pas ngomong. Jadi setidaknya ya mulai inilah, mulai smooth. Oke. Dan untuk kedepannya sebenarnya aku tuh kepikiran juga buat buat coba-coba yang lain, kayak bikin tier list. eh Sebenarnya ini tuh nggak tahu lah inspirasinya dari mana ya. Pokoknya tuh aku juga pengen untuk ngebikin tier list eh my future husband. Iya, jadi aku bakal ngelis gitu lah. Kalau misalkan pekerjaan eh babang aku di masa depan ini di tier yang mana ya gitu. Di S kah, di A kah, di B kah gitu. Awashirai desu ne. Itu tuh bisa lah. Bisa aku coba. Dan pengen aku coba sih. Terus ada juga sih yang lain, tapi apa ya? Kayaknya kan aku juga ada download
ini ya game ya, kayak game Genshin sama Wuthering Waves. Tapi yang Wuthering Waves itu sering nge-crash gitu loh di tablet aku, jadi nggak tahu lah ya. Ya pengen coba ini juga sih, coba main game kan, cuman ya kayak yang bentaran doang gitu. Dan kalau aku tuh kalau main game tipikal yang bukan yang tipikal yang tetakau-tetakau gitu, cuman lebih ke exploring. Jadi suka apa ya, terbang, manjat gunung, terus kayak lihat pika pika pika, lihat yang sparkling sparkling tuh, wah aku suka banget yang kayak gitu. Kerjain puzzle ya, itu sih aku suka ya. Ya paling aku bakalan nge-share VOD yang kayak gitu sih. Dan juga tes PTI pengen sih. Ya lihatlah ke depannya ya, ntar kayak gimana. Oke. OTW 50 menit. hmm, Udah deh, itu aja. Makasih banget yang udah dengerin. Dan ya, ya. Ya itu sih. Makasih banyak. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Thanks for listening and see you on the next recording. Bye bye.